Perkenalkan, nama saya Eni Triana Pangaribuan dengan NIM 860110471 UPBJ Medan, Pokjar Siantar Simalungun, dengan melakukan video kelas rangkap 22. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini nak? Iya, baik semuanya. Hari ini ibu akan melakukan di dua kelas yang berbeda dalam pengajaran. Untuk yang kelas pertama, ibu akan mengajarkan di kelas kalian, yaitu kelas 2. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk membakar semangat kita akan melakukan tepuk semangat. Masih ingat kan anak-anak sekalian? Baiklah, tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Hari ini ibu akan melihat siapa tidak datang hari ini nak? Iya, ada. Oh, Rudi tidak datang. Kenapa dia tidak datang nak? Oh, sakit. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang memimpin doa kita hari ini Siska, boleh maju ke depan nak? Baiklah, ayo. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Oke, doa selesai. Baiklah, sekarang ibu akan mengajarkan tentang pengukuran. Minggu lalu kita telah mempelajari pengukuran tentang waktu, yaitu jam, di mana kita telah mengetahui pukul berapa kita bangun dan bagaimana kita menggambarkannya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran berat. Oke, siapa tahu di sini apa arti pengukuran berat? Iya, pengukuran berat dapat dilakukan dengan alat timbang sederhana. Di sini ibu memiliki alat timbang sederhana yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti di sini ibu memiliki, ayo siapa tahu namanya ini nak? Iya, ini adalah hanger. Hanger ini bisa kita buat menjadi timbangan untuk mengukur beratnya. Contohnya di sini ibu memiliki 4 buah kentang. Kita akan mengukurnya dengan membandingkannya dengan 1 gelas. Manakah yang lebih berat, gelas atau kentang? Mari kita lakukan percobaannya. Pertamanya kita masukkan 4 kentang ke dalam kantong. Sudah kena? Sekarang kita memasukkan 1 gelas ke dalam kantong yang berbeda. Lalu kita akan meletakkannya di gantungan pertama, yaitu gelas, dan di gantungan kedua yaitu kentang. Kalau seperti ini Kak Nak belum tahu yang mana lebih berat. Di sini ibu memiliki gagang sapu yang tidak terpakai. Ibu akan meletakkannya di sini. Jangan sampai jatuh ya nak. Nah, kita tadi di sebelah kiri ini ada gelas, di sebelah kanan ibu ada kentang sebanyak 4 buah. Sekarang ibu akan meletakkan alat pengukurnya. Manakah lebih berat, 4 buah kentang atau 1 gelas? Kita ukur. Iya, ayo siapa yang bisa menjawab? Iya, di sini sudah terlihat jelas berat gelas, 1 gelas lebih berat dibandingkan 4 kentang. Itulah percobaan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Dan sekarang ibu akan memberikan tugas, yaitu mengukur berat. Di sini ibu ada soal di mana ini gambar apa? Iya, ini semangka dan 3 buah jeruk. Manakah lebih berat? Berat 1 semangka sama dengan berapa jeruk? Iya, 3 jeruk. Soal berikutnya, ada 1 pisang dan
5 stroberi. Berarti berat satu pisang sama dengan berapa stroberi? Iya, 5. Oke, boleh dikerjakan. Karena ibu akan ke kelas, kakak kelas kalian yaitu kelas 3. Dikarenakan guru mereka tidak datang, jadi ibu akan mengganti mereka. Mohon dikerjakan dengan tertib ya anak-anak. Oke, terima kasih nak. Ibu akan ke sebelah, nanti kalau ibu sudah datang kembali, tolong sudah selesai tugasnya ya nak. Ya, makasih ya nak. Oke, baiklah anak-anak Miss kelas 2, apa sudah selesai tugasnya nak? Oh sudah, siapa bisa menampilkan hasil tugasnya ke depan? Oke, Rizka maju nak. Iya, jelaskan tentang apa yang kamu kerjakan tadi. Iya, oke, berikan tepuk tangan untuk Siska. Baiklah, oke, pengukuran itu bisa dilakukan dengan benda yang ada di sekitar kita. Misalnya di rumah yang tidak ada timbangan, kita boleh melakukan percobaan dengan tadi. Contohnya dengan hanger. Tujuan baiklah anak kelas 2, dalam pembelajaran hari ini kita itu tujuannya untuk membandingkan berat benda melalui eksplorasi. Maksudnya melalui eksplorasi seperti tadi, kita mencontohkannya menggunakan hanger. Dan siswa mampu untuk mengenal konsep lebih berat, lebih ringan, sama berat dan sama ringan. Itulah gunanya kita mempelajari pengukuran berat. Jadi anak-anak bisa membandingkan dua benda yang berbeda seperti pepaya dan stroberi. Mana lebih berat, pepaya atau stroberi? Iya, pepaya. Atau sama beratnya? Iya, sama beratnya. Jadi nanti sampai di rumah kalian boleh membandingkan dari satu benda ke benda lain. Mana lebih berat, mana lebih ringan, atau sama beratnya. Oke, terima kasih kepada anak kelas 2 telah mengikuti pembelajaran dari Ibu. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Rudi. Rudi boleh maju ke depan nak? Oke, doa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada anak kelas 2 karena telah tertib, mengerjakan tugas dengan baik waktu ibu pergi ke kelas 3. Oke, untuk akhir dari pembelajaran ibu hari ini, ibu mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Tetap jaga kesehatan dan ingat minum. Terima kasih. Selamat pagi anak kelas 3. Iya, selamat pagi juga anak-anak. Dikarenakan guru kalian tidak dapat hadir pada hari ini, ibu akan mengganti kelas ibu itu dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa boleh dipimpin ketua kelas. Oke, terima kasih nak. Oke, amin. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar teknologi pangan. Siapa yang tahu apa teknologi pangan? Oke ya, teknologi pangan adalah cabang ilmu yang dan rekayasa yang berkaitan dengan pengolahan, produksi, dan penyimpanan makanan. Apa tujuannya kalian mempelajari ini nak? Agar kalian mengetahui dan mengidentifikasi manfaat dari produksi pangan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, siapa yang tahu di sini apa manfaat dari teknologi pangan itu? Oh, ya. Iya, betul sekali, Reina. Manfaat dari mempelajari teknologi pangan ini adalah agar membantu kita mendapatkan makanan yang lebih aman, awet dan bergizi. Contohnya, ibu di sini memiliki gambar tentang susu UHT. Pasti anak-anak ibu sekalian sering meminum susu UHT.
Tapi kita tidak tahu bagaimana cara memproduksinya hingga menjadi bentuk kotak seperti Ibu. Kelayakan mixing sini Ibu ada contoh alur produksi pembuatan susu UHT sehingga terbentuk di dalam kotak ini. Yang pertama, susu yang diperah diseleksi, lalu dibawa ke pabrik untuk mencampurkan susu dengan bahan alami lain seperti coklat atau gula. Makanya di dalam susu kotak tersebut ada rasa coklat, stroberi, melon, rasa pisang. Disinilah dilakukannya, Nak. Setelah itu proses yang ketiga adalah dengan menyeragamkan partikel lemak dalam susu tersebut. Lalu yang keempat produksinya memanaskan susu. Dan setelah itu ada tahapan berikutnya sehingga dia menjadi susu yang ada di dalam kotak. Itulah alur dari proses pembuatan susu UHT yang sering kita minum sehari-hari. Dan di sini Ibu ada teks bacaan tentang teknologi pangan susu UHT. Ibu ingin kalian membacanya dengan seksama, lalu mencari kosakata baru. Oke, sekarang Ibu akan membacanya satu baris saja. Susu merupakan bahan pangan alami dengan nilai nutrisi yang lengkap yang telah dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Susu UHT atau ultra high temperature merupakan susu yang diolah menggunakan pemanasan. Di sini Ibu mendapatkan kosa kata yang baru. UHT. Apakah arti UHT? Ditulis kita akan mencari maknanya, yaitu UHT adalah metode pengawetan minuman yang kebanyakan digunakan pada susu. Dan selanjutnya kalian akan mencari kosakata yang baru sebanyak 5. Setelah itu Ibu akan menanyakan kepada kalian. Sekarang Ibu akan kembali ke kelas 2 mencek apakah mereka telah melakukan tugas. Sekarang kalian yang mengerjakan tugas mencari kosakata baru sebanyak 5. Boleh anak-anak? Oke, boleh. Bisa dikerjakan dengan tertib dan tidak ribut? Bisa Ibu tinggal? Baiklah, kerjakan dengan baik dan tertib ya anak-anak. Ibu akan ke kelas 2. Oke, anak kelas 3 bagaimana? Apakah tugasnya sudah selesai? Oke, sekarang Ibu akan memanggil satu orang untuk membacakan kosakata yang didapat dari artikel yang telah kita baca. Oke, siapa yang bisa? Oke, Susi maju ke depan, tolong dibacakan apa saja kosakata yang didapat dalam bacaan tersebut. Ya, ayo nak baca. Iya, apa lagi? Iya, oke. Berikan tepuk tangan untuk Susi karena dia sudah berani untuk membacakan kosakata yang didapatnya dari bacaan tersebut. Iya, ada kosakata temperatur. Apa lagi Susi? Nutrisi, higienis, dan mikroorganisme. Oke nak, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk tugas kita di rumah, Ibu akan membagikan selembar kertas yang dimana di sini ada kata-kata yang berhubungan tentang bacaan kita tadi. Di sini kita disuruh untuk menuliskan kata-kata yang terdapat di dalam tabel di tabel ini tentang apa isi bacaan tersebut. Kita mencarinya dan menuliskannya sebanyak 10 kata. Oke? Ibu akan bagikan lembar kerjanya untuk sebagai tugas di rumah. Oke, terima kasih anak-anak Ibu kelas 3 karena setelah bekerja sama dalam melaksanakan kelas rangkap ini di mana kalian telah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik dan mengikuti
peraturan dan melakukan kerjasama, tidak ribut, mengerjakan tugas yang Ibu suruh. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan segala sesuatu makanan itu pasti memiliki prosedurnya. Jadi kalau kita memakan sesuatu, kita boleh melihat. Contohnya minuman teh botol, kita minum, tapi kita cari bagaimana cara memproduksi teh botol tersebut sebelum menjadi teh botol yang sudah bisa diminum. Sudah mengerti anak-anak? Oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa dulu sebelum kita pulang. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, ayo Vino maju ke depan, pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, doa selesai. Sama dengan Miss, tetap beraktivitas dengan baik. Ingatlah, jangan jajan sembarangan. Oke nak? Terima kasih.